Ya, selamat sore teman-teman. Kali ini kita coba sharing lagi ya, berbagi informasi. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi ataupun ya tambahan informasi lah untuk teman-teman. Saya coba bahas tentang memes slug ya. Bukan slug, slug. Nah, itu dia. Ini adalah cetakan slug yang kemarin saya bikin sendiri. Bagaimana cerita dan inspirasinya saya coba sharing ya. Jadi biar teman-teman yang nanya-nanya slug bisa pesan enggak, akurasinya gimana, mudah-mudahan bisa menjawab itu. Jadi kalau teman-teman lihat video saya yang sebelumnya ya tentang demit dekil, saya kan coba beberapa jenis memes lokal itu kan akurasinya cukup bagus lah menurut saya. Bahkan kalau dibanding dengan memes-memes yang konvensional yang ada rocknya itu kayak JSB Heavy ataupun Barakuda Matte, saya boleh bilang untuk long range slug ini adalah yang terbaik. Jadi JSB Heavy saya yang biasanya mampu 120 meter grouping sekaling susu itu sangat bisa mudah didapat dengan memes slug ini. Memes slug. Wah, susah ini lidah Indonesia ini. Nah, jadi dari inspirasi ini saya mulai punya analisis lah. Ini kan ada beberapa ini NSA. Ntar saya dekatkan aja. Oke, sebentar. Nah, ini adalah memes yang ada di pasaran, yang menurut saya akurasinya semuanya cukup baik. Ini varian dari produknya X-Slug ya. Jadi ada yang 10 grain, 12, 13, 15 sama 16. Ini yang NSA 15 grain. Dari uji 3 memes ini semuanya ini akurasinya bagus. Kecuali yang ini ya, yang 10 grain ini saya belum bisa menemukan settingannya lah, settingan yang tepat lah. Bukan berarti ini jelek, cuma saya belum ketemu. Nah, dari memes ini ketika saya coba dengan senapan saya LW Polygon ya, seperti yang di video saya juga tentang demit dekil yang pakai LW Polygon juga. Nah, dari masing-masing memes ini dia memiliki desain dan ukuran dan bentuknya beda-beda. Cuma ketika ditembakkan ke berapa nih 6 memes ini akurasinya semuanya cukup baik lah menurut saya, bahkan bisa mengalahkan JSB Heavy ya untuk jarak jauhnya. Nah, di situ saya mulai mungkin punya inspirasi lah bahwa selama kita bisa mencapai keseimbangan mungkin dari bentuk lubang dan roknya, maka kemungkinan akurasinya itu akan sangat mudah didapat. Nah, inspirasi saya itu dari ini semuanya memiliki bentuknya yang berbeda, desainnya berbeda, tapi akurasinya sama-sama baik. Nah, ini adalah menjadi inspirasi saya, makanya saya coba-coba lah, istilahnya coba-coba bikin cetakan slug juga. Nah, sebagai dasar untuk menentukan bahwa memes itu baik atau enggak, ini adalah unit ini. Jadi senapan ini saya setting loadingnya sama seperti demit dekil yang di video saya ya. Jadi maka kemungkinannya laras ini memiliki karakteristik yang kurang lebihnya mendekati sama lah. Dengan memes itu semuanya akurasinya baik. Nah, dari itu makanya saya coba nih bikin cetakannya. Jadi saya bikin desain sendiri tanpa menjiplak dari mana, pokoknya asal bikin aja kira-kira mirip. Kira-kira bentuknya itu seperti ini teman-teman jadinya. Nah, itu kepalanya ini sekitar 3 mili. Nah, ini tidak ada roknya. Jadi kemarin kalau teman-teman tahu ceritanya, cetakan ini saya revisi 2 kali. Jadi pertama saya bikin cetakan itu bentuknya kurang bagus, jadi lancip di kepalanya pokoknya tidak bagus lah. Akhirnya saya revisi. Ini saya revisi, bentuknya saya revisi, terus saya cetak. Nah, jadi cetakan saya yang pertama itu akurasinya ngacak teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah cetakan yang pertama. Nah, ini
hasil cetakan yang pertama. Saya buatkan roknya seperti ini, lubangnya seperti ini. Ini akurasinya ngacak, nggak bisa benar-benar nggak bisa ketemu. Nah, cuma karena kembali lagi seperti yang slug yang sebelumnya ya, jadi saya coba rubah-rubah di ukuran diameter lubangnya, terus diameter bukan diameter, kedalamannya. Ini saya coba rubah, kemudian saya coba di yang kedua. Nah, jadi diameter lubangnya saya coba besarkan. Akurasinya juga lumayan tidak baik, tapi masih lebih bagus dari yang ini, dari yang model yang sebelumnya. Lubang kecil ini mulai lebih baik, makanya saya coba lagi, bikin lagi lubangnya, saya agak dalamkan, kemudian terus saya rubah lagi roknya, saya agak dangkalkan, terus sampai terakhir itu saya dapat model yang benar-benar menurut saya bagus, itu yang seperti ini. Jadi roknya ini, oh maaf, ini bukan yang terakhir, sorry, ini yang terakhir, ini yang menurut saya yang paling seimbang lah, mungkin paling pas. Nah, ini jadi roknya saya hilangkan, dia sangat tipis sekali, ini hampir nggak ada roknya. Kemudian lubangnya seperti ini, besar. Nah, ini baru benar-benar bisa ketemu akurasinya di senapan saya, LW Polygon. Nah, jadi kalau saya ditanya ini berapa grain, speednya berapa fps, saya nggak tahu ya, karena memang uji cobanya trial dan error. Nah, dari model yang terakhir ini saya benar-benar bisa dapat akurasinya. Saya coba ditambah itu jatuhin kuntul 130 meter itu sangat mudah, teman-teman. Ini benar-benar peluru kalau boleh saya bilang sangat baik lah untuk long range. Sangat benar-benar konsisten. Jadi kemarin sempat saya tembakkan di 120 meter ya, dengan peluru yang ini, itu groupingnya bener-bener saya tembakkan di pohon itu sangat rapat lah. Mungkin kalau tutup mizon kayaknya masih sangat bisa lah, hit tutup mizon di 120 meter tuh kayaknya masih sangat bisa, kayaknya loh ya, karena saya tembakkan itu di pohon pohon sukun, jadi kan kelihatan ya getahnya itu kan keluar dia, jadi bener-bener sangat rapat groupingnya. Jadi gitu ya teman-teman, makanya kalau teman-teman yang kemarin nanya, Mas bisa pesen enggak, nah kalau soal pesannya sih bisa aja saya bikinkan ya, cuma masalahnya nanti ketika sampai di sana kira-kira sesuai nggak dengan senapannya. Nah, itu tadi saya khawatirnya senapan teman-teman itu memiliki loading yang berbeda, akhirnya menghasilkan karakter yang berbeda. Ketika dikasih mimis saya ini nanti hasilnya nggak bagus. Nah, itu teman-teman. Tapi kalau cetakan ini ketemu dengan senapan ini, sudahlah, saya jamin kalau cuma kaleng susu 140 meter tuh saya rasa masih sangat mudah. Mungkin bisa di atas 50% perkenaannya. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk bikinnya itu saya gunakan mimis ini. Yang paling recommended kalau menurut saya ini. Produknya ANN ya. Karena jenis mimis ini nih nggak ada roknya. Jadi ketika dia dimasukkan di cetakan itu hasilnya benar-benar bisa bagus. Ini kan ada roknya. Kita coba ya satu ya. Oke. Ini dia. Ini adalah bentuk terakhir menurut saya yang boleh saya bilang finish lah. Nah, ini dia. Sangat bagus lah untuk peluru kelas peluru kiloan. Tak mau fokus sebentar. Ya. Yes. Nggak usah mikir lagi mau NSA susah di pasaran kayak mau apa, nggak ngurus saya. Ini teman-teman, cuma memang cetakan ini kan nggak bisa bener-bener presisi ya, jadi kadang bekas-bekas timah itu masih bisa ada di sininya nih.
Coba ya, saya coba bikin satu lagi. Jadi ngakalinya itu ketika kita mukul tuh harus pas. Coba ya, saya pukul dengan yang salah, hasilnya itu nanti pasti nggak rapi. Oke, coba sebentar. Ini mukulnya sangat keras sekali. Kemungkinan nanti hasilnya nggak akan rapi. Nah ini dia, kelihatan ya di kepalanya ini ada kayak yang masuk di susah ya. Nah ini dia. Nah ini teman-teman kepalanya ini ya. Jadi memang ada celah lah sehingga timahnya itu masih bisa masuk. Kelihatan ya kepalanya itu ya. Ya ini tetap bisa dibersihkan sih, masih bisa dibersihkan dengan cutter. Nah gini. Nah cuma ini bisa diakali kalau kita bisa mukulnya itu ngepas ya, tekannya ngepas. Jadi timah itu hanya berhenti di sini, nggak sampai maksa masuk ke celah-celahnya. Nah jadi itu teman-teman kemarin yang masih minat katanya mau pesan, saya khawatirnya ini nanti tidak rapi. Jadi menurut saya ini belum layak untuk dijual lah, hanya untuk konsumsi pribadi saja. Oke gitu teman-teman, mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan informasi dan referensi, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.